Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama kita nih, gua dan Lukman gitu. Di acara yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu nih teman-teman. Mantap. Apa itu? Apa itu? Di podcastan Poskomi Mantu. Oke, jadi di podcastan Poskomi ini kita kedatangan seorang tamu nih teman-teman. Kira-kira siapa sih Lukman tamu kita yang spesial ini? Kamu tadi undang. Kamu tadi Diundang dong. Oh, diundang. Kalau nggak diundang ntar. Dan tamunya baru ya, narasumber kita baru. Baru terakhir. Kalau kemarin kan kita sama Al-Ustad, Rifat, Al-Rifat, Al-Syekh, sama Bang Rifat gitu. Bang Rifat. Nah sekarang kita menghadirkan narasumber yang kayak lebih kompeten lagi ya. Kira-kira nih kalau Bang Rifat itu masih UTS, kalau ini udah UAS. Berat. Itu ada UN. Oke. Ya, boleh perkenalan, Bang? Dirinya Nama siapa? aja apa gimana? Nama boleh. Terus waktu di Poskomi juga Oh, apa jabatan? jadi juga apa boleh. gitu? Iya. Kerjaan, hobi, Boleh. keluarga juga. Oke, teman-teman, apa nih sebutannya nih? Sahabat Poskomi. Sobat dakwah. Sahabat dakwah Poskomi dimanapun Anda berada. Kenalkan, nama saya Muhammad Tauji Robbani, biasa dipanggil Tauji. Jabat di LDK Poskomi itu tahun 13 ya. Yang pertama jadi kepala divisi kaderisasi, dan yang periode selanjutnya menjadi sekjen atau sekretaris jenderal LDK Poskomi. Sekarang sibukannya Jadi sekarang udah alumni nih Bang ya? udah alumni, udah 2015 lulus. Berarti kan udah berapa? 15 lulus, 19. Berarti 3 tahun. Udah 2 tahunan. 2 tahun ya. ya. Akhirnya. Ya gitu. Terus apa lagi? Aktivitas sehari-hari apa nih Bang kira-kira? Aktivitas sekarang kerja di salah satu travel umroh sama marketplace. Jadi bagian keuangan sekaligus marketing, biasanya sedikit-sedikit. Jadi Terus apa lagi? Jadi gimana? gue pengen ngomong tadi. Jadi kalau misalkan ada yang mau umroh bisa Nah, langsung. benar ini. Ini Langsung penting masuk ini. promosi. Walaupun Promosi. sekarang umroh haji lagi tutup kan untuk Indonesia, tapi sebenarnya daftar aja dulu. Bisa dicicil ya Bang? Bisa dicicil. Mantap. Oke. Oh ya, Terus gue ada mau nanya-nanya usaha-usaha, Bang? ini. Oh, usaha. Usaha. Alhamdulillah awal tahun sekitar akhir Januari Ya. baru bikin usaha burger greget. Wih, apa itu Bang burger kan? Burger yang greget. Greget apanya? Greget rasanya, greget gigitannya. Dan di bulan selanjutnya baru nambah menu kebab, Oh, sosis, kebab, kentang. Jadi dalam satu booth ada 4 menu: burger, kebab, kentang, sosis. Bisa dipesan di mana Bang? Di GoFood atau Di GoFood ada, cuman sekarang belum terapin, jadi belum dibuka. Oke. Jadi kalau mau datang langsung ke Kampung Walang di depan Masjid Al-Quroma depannya. Koja. Ada Instagramnya nggak Aja. Bang? Bisa, ini boleh promosi nih. Boleh. Masuk promosi aja, sekali masuk ya. semuanya, kita Nggak masukin bayar kan? semuanya. Nggak bayar selalu. Ada tagih lagi. Tenang, Jadi selama views Instagramnya- masih belum dapat AdSense nggak apa-apa. Masuk aja. Betul. Mumpung belum. burgerget.id Instagramnya. Oke. Burgerget.id. Di follow teman-teman, oke? Oke. Insyaallah barokah. Beli burger dapat umroh. Wah. Kebalik ya. Oke. Oh ya, tadi kan gua belum nanya nih kabar-kabar kalian berdua kan gitu kan. Apalagi kan udah Lebaran, Idul Fitri kan. Betul. Ya minal aizin wal Oh, iya, faizin, benar. Bang Tauji, Nah, izin. Mohon Lukman, maaf. dan teman-teman semuanya yang nonton video Iya. minal aizin juga wal faizin. Oke, Bang Tauji gimana Bang? Apa kabarnya gimana nih gitu dengan keluarga? Ada apa gitu? Apa baik-baik aja gitu? Apa jauh kan? Apalagi kan jauh kan gitu. Ada yang jauh. Mungkin Bang Tauji gimana keluarganya rumahnya? Serumah. Gampang jadinya ya. Jadi ya selama pandemi kan kita semua kan bener-bener hati-hati ya, hati-hati. Apalagi tuh ini pengalaman, bagi-bagi pengalaman ya sedikit. Awal tahun akhir tahun lah, Desember mau Januari, di keluarga Ani sendiri pernah tuh kena Apa itu? corona tuh, corona tuh empok
kena kan sekeluarga lagi. Wih, Termasuk aneh kan. Masuk nanti. Iya, jadi ada beberapa yang dibawa ke Wisma Atlet, ada beberapa yang karantina mandiri di rumah, termasuk aneh di rumah. Jadi setelah itu ya kita mulai lagi nih hati-hati, jaga jarak lah di kantor, di sini. Jadi untuk teman-teman ya semoga jangan remehin Corona virus ya. ini kan. Terus, COVID-19 Ada kan ini. mungkin ada beberapa orang yang mikir ini nggak ada lah, ini hanya isu. Tapi sebenarnya ini ada, cuman ya kita harus hati-hati. Kita anggap semua orang di lingkungan kalian itu OTG semua. Jadi kalian tetap hati-hati dimanapun berada, biar terhindar dari penyakit apapun. Jadi sekarang alhamdulillah sudah kembali normal, Alhamdulillah. udah baik lagi, udah kembali kerja dan lain-lain lah. Jadi buat teman-teman di rumah tetap stay safe ya, jangan kemana-mana dulu karena mungkin karena suasana di kondisi kita nih di luar ini masih masih bahaya gitu. Yang tadi yang mungkin teman-teman lihat nih baik-baik aja, belum tentu itu baik-baik aja. Ya benar nggak Bang Tauji? Betul. Dan Kemarin Lebaran berarti nggak ada pulang kampung atau Nggak emang ada. di Nggak ada. sini semua, Bang? Di Jakarta semua. Ini udah 2 tahun sih di Jakarta. Biasanya selalu pulang kampung ke Banten, Serang, Pekalongan. Udah 2 tahun di Jakarta aja nih. oh, berarti ada saudara di Banten. Ada di Banten, ada di Pekalongan, ada nenek. Jadi Nah, sedih lah ya kita nggak bisa pulang kampung. sabar ya. Yang sabar. Sama gitu. Saya juga Gak punya kampung. keluarga masih tetap di Jakarta. Cuman adalah keluarga juga di Rangkas. Rangkas Bitung, Tangerang. Oh iya. Kasih satu kampung nih. Kampung. Kampung. Nggak bisa juga ke sana karena emang udah nggak boleh kan sama pemerintah juga kan buat ke sana Ditaati jadinya. ya? Jadi ya saya aja lewat ini video call. Minal aidin wal faizin sama keluarga. Jadi Video call buat silaturahmi ya. ya buat Silaturahim. kita silaturahmi juga lah walaupun kita terbatas oleh jarak dan waktu. Padahal sama aja waktunya ya. Sedikit pembahasan kita tepat sama topik kita yang mau kita bahas ini kan. Benar. Pas ya bridgingnya ya. Masuk ke. Masuk, bener-bener. Udah gue build dari awal. Oh iya. Keren kan, saya baru tahu ini. Oke. Ya, karena mungkin dari tadi kita udah ngebahas silaturahim nih, ya Lukman ya, Iya. ya Bang Tauji ya. Mm-mm. Mungkin kita bisa nanya nih Bang ke Bang Tauji sendiri, apa sih itu silaturahmi itu? Tapi sebelumnya nih Bang, mungkin masih banyak yang orang di sana tuh bedain nih antara silaturahim sama silaturahmi. Nah, itu ntar sekalian deh Bang, berarti jelasin. Oke. Ya. Menarik ya materinya ya. Apalagi kita masih ini kan masih bulan Syawal ya, jadi masih ada orang-orang yang bersilaturahim, Iya. keluarganya dan lain-lain. Jadi kalau orang Indonesia tuh kebanyakan ngomongnya silaturahmi kan, Silaturahmi. yang artinya menurut mereka itu berkunjung. Tapi dalam bahasa Arab ada namanya silaturahim. Terdiri dari 2 kata kan, ada silah dan ar-rahim. Rahim. Jadi sila itu artinya menyambung atau hubungan, menyambung. Jadi dari kata wasila, yaslan dan silatan, yang artinya menyambung atau ada hubungan. Dan ar-rahim itu kan dari rahim kan perempuan ya. Maksudnya dari rahim perempuan itu bisa diartikan atau dikiaskan menjadi kerabat dekat, karena kan rahim kan mahram ya, kerabat Oh. dekat. Jadi kalau disambung silaturahim itu menyambung hubungan dengan kerabat Kerabat dekat. Ya, jadi tapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa rahim itu bukan hanya kerabat dekat, bisa diluaskan lagi ke tetangga, ke teman, mungkin ke sesama muslim yang kita nggak kenal tapi kita bertemu. Jadi luas lah. Jadi silaturahmi itu menyambung hubungan dengan kerabat dekat. Dan kita juga kan sholat kan sholat tuh dari kata sholah. Sholat itu dari kata juga silah, jadi hubungan. Oh. Kan? Sama. Jadi kenapa ada ada ungkapan atau hadis yang as-sholatu minad doa. Sholat itu adalah doa. Jadi kalau kita doa, kita terhubung nih dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi kenapa sila sholat tuh artinya hubungan? Makanya orang yang sholat pasti tujuannya untuk berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna itu dalam ya, sila, sholat, wasilatan dan lain-lain lah. Jadi untuk teman-teman manfaatkanlah waktu silaturahim ini ya selagi masih ada gitu kan, masih ada keluarga dimanapun. Jangan pernah memutus tali silaturahim. Itu arti singkat ya dari silaturahim. Buat silaturahmi sendiri nih kira-kira mungkin teman-teman masih belum paham nih Bang. Apa tadi
kita kan dari artinya kan kita harus harus silaturahmi dengan orang-orang kayak sanak saudara, family dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau silaturahmi ke musuh gitu, misalkan ke musuh kita, boleh nggak sih Bang kira-kira? Apa sebenarnya? Kira-kira Iya, sebenarnya kan semua pada umumnya kan semua selagi dia mukmin, selagi dia kan kita bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwah ya, jelasin bahwa kita tuh ikhwatun itu lebih dalam lagi, itu tuh udah kayak saudara sekandung. Jadi orang mukmin itu bukan kayak saudara biasa. Kalau saudara biasa tuh sebutannya ikhwana, sebutannya ikhwan, saudara kan. Tapi kalau udah ikhwatun itu udah bener-bener saudara kandung, sepersusuan lah, serahim. Jadi tuh sama muslim tuh sama mukmin tuh bener-bener saudara. Jadi walaupun dia musuh kita harus tetap menjaga hubungan. Tapi kita menghindari mereka boleh, tapi jangan memutus tali iya. Saudaraan. Contoh misalnya kalau kita deket dia tuh kita bikin kesal misalnya, tentunya kita bisa difitnah, kita bisa mengadu domba kan, tapi kita tetap berhubungan. Misalnya dia ngundang kita tetap ikut, misalnya dia ngajak sesuatu kita tetap datang. Tapi untuk berhubungan langsung dengan dia kita bisa menghindari. Jadi kita menghindari sesuatu yang tidak baik, tapi jangan memutusnya, tapi jangan niat untuk memutus, tapi untuk menghindari saja. Jadi kalau punya musuh boleh menghindari, tapi jangan niatnya untuk memutus saudaraannya, jangan sampai. Tadi kan silaturahmi itu ke sesama muslim ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan ke yang beda agama, misalkan selain muslim itu bisa nggak kita silaturahmi tetap bisa nggak gitu? Ya bisa saja kan, itu kan karena bahasa Arab, karena itu mencakup seluruh manusia kan. Walaupun misalnya, tapi kan ada batasannya untuk kita silaturahim ke non muslim ya. Contoh misalnya kita ada teman nih, misalnya teman Lukman atau teman Jagat ulang tahun nih, ulang tahun, dia ajak party. Alasannya, ayolah kita silaturahim lah, kita party nih. Nah itu kita bisa tuh nggak ikut, karena ada beberapa silaturahim yang emang tujuannya bukan silaturahim tapi jadi kedok. Contohnya jadi tuh kebatilan yang dibungkus dengan kebenaran. Ya enggak? Iya lah. Mantep banget. Contoh misalnya Sering dilakukan sih. jadi ada orang, ayolah kita nongkrong lah. Nongkrong, bilang udah lama lu nggak main, lu mah masa putus silaturahim gua ke lu sih, putus. Padahal di acara itu mereka ya party ya kan, joget-joget. Jadi kita bisa tuh tidak datang, kita istilahnya tidak ikut silaturahim itu, karena tujuannya untuk menghindar hal-hal yang tidak baik. Karena pada dasarnya itu bukan silaturahim. Jadi mereka tuh membungkus kata silaturahim dengan sesuatu kebatilan, jadi nggak boleh. Itu kalau misalkan kita udah tahu nih Bang, kayak misalkan gue sama Lukman kan nih udah tahu kalau misalkan kita mau ikut pesta gitu, party gitu, tapi tetap kita lakuin gitu, karena kita nggak mau terhindar dari perkataannya dia yang ngomong kayak gitu. Itu gimana Bang itu? Boleh nggak Bang kalau kayak gitu? Ya sebenarnya balik ke diri sendiri lagi kan. Gimana niat kalian. Kalau emang kesono tujuannya untuk hanya bertemu dia kan, ini gue udah datang nih ke acara lu kan, udah salaman, makan bentar, pulang ya silakan. Tapi kan kalau udah ikut joget repot kan. Takut kenapa-napa gitu. Dia suka lepas kendali Bang kalau joget. Iya, kelihatan sih, kelihatan. Gila. Udah copot murnya kan. Lepas kendali mulu. Yang boleh kalau misalkan kita silaturahmi ke burger-burger. Nah, habis dari sini ya. Masuk. Habis dari sini. Iya, Oke. Gokil. Jadi itu jangan istilahnya terkecoh dengan kata silaturahim tapi dibungkus dengan acara-acara kebatilan. Jangan sampai gitu. Itu buat teman-teman juga nih jadi kita telah dulu ya, kita pengerti dulu ya Bang ya. Kita lihat dulu nih, kita silaturahminya ini ngapain dulu nih, bener apa enggak gitu. Jangan sampai kita menyalahgunakan dari silaturahmi ini. Iya, dan akhirnya tidak dapat pahala silaturahimnya, malah dapat dosa kan. Berarti dengan kita menjalankan silaturahim dia sebenarnya ada pahala yang didapat gitu. Pasti kan itu kan udah ada dalam ayat An-Nisa pertama tuh, yang kata awalnya itu netnya yang ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi semua manusia kan yang berpasang-pasang laki-laki, yang apapun itu kan kita dianjurkan untuk silaturahim kan. Dianjurkan untuk silaturahim di ayat terakhirnya. Untuk silaturahim karena tadi silaturahim itu banyak manfaatnya untuk kita sendiri ya. Yang pertama memperbanyak rezeki kita. Ya. Yang kedua itu merupakan ketaatan kita kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi udah dijelasin ya, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya semua mukmin itu bersaudara. Jadi faslihu baina akhwaikum, dan pisahkanlah dari mereka yang bercerai-berai lah, jadi satukanlah yang bercerai-berai. Karena tujuannya tuh untuk mempersatukan umat Islam ya, dan umat dunia lah pada umumnya kan. Jadi banyak manfaatnya. Yang pertama tadi memperbanyak rezeki, bisa memperbaiki hubungan kita kepada orang-orang, dan kita pun banyak orang yang doain kita ya, karena tadi kita orangnya misalnya sopan dan sopan kepada orang tua dan hormat kepada orang tua. Dan yang terakhir tuh itu merupakan mendekatkan diri kita kepada hubungan kepada Allah. Jadi sila itu bukan berarti kita sila kepada horizontal ya, kepada manusia, tapi juga bisa berhubungan dengan Allah. Semoga aja gitu. Nah, Lukman ada lagi nggak? Lagi kan satu rahim yang akan menaikkan ketaatan gitu ya. Mantap. Mantap banget ini emang nih. Bang Lukman ada lagi apa enggak? Lanjut dulu. Lanjut. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya. Oke. Di sini gue udah nampung nih pertanyaan dari kalian semua melalui DM Instagram ya, dari LDK Poskomi. Sekalian juga kalian juga bisa follow IG LDK Poskomi dan follow IG kami bertiga. Belum penutup, udah promosi aja. Ini follow bisa di sini. Gue nggak mau edit. Oke, buat pertanyaan pertama nih Bang Tauji. Sebenarnya sih udah dijawab sih tadi sama Bang Tauji. Mau nanya lagi biar memperjelas dari jawaban dari Bang Tauji ini. Pertanyaan pertama itu silaturahmi itu sebenarnya ada nggak sih ketentuan dari hadis atau sunnahnya itu sendiri? Oh, pasti ada lah kan, karena tadi kan udah banyak dalil tuh. Terus ada lagi hadis yang mempertegas lah. Jadi ada hadis dari Bukhari Muslim ya, bahwa barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka muliakanlah tamunya. Terus barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka sambunglah tali silaturahim kepada sesama manusia gitu. Jadi bahwa dalil ini jelas bahwa jika kita emang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus memperbaiki tali silaturahim ya, dan memperpanjangnya lah. Jadi kalau ada beberapa orang atau manusia misalnya yang tidak mau mempererat silaturahim, berarti kan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dia istilahnya mengingkari bahwa silaturahim ini adalah wajib bagi setiap muslim, bukan sunnah lagi tapi wajib. Ya, karena jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa silaturahim itu penting. Karena coba aja kalian bayangkan misalkan dakwah Islam tidak dilakukan dengan cara silaturahim. Jadi dia cuma ngomong aja kan, misalnya di media kan, orang kadang-kadang kan butuh dengan pendekatan ya. Bukan hanya ceramah, bukan hanya mengajak, tapi kan dia butuh pendekatan secara langsung, secara diajak pendekatan. Dan itu juga istilahnya membuat orang lain tuh menjadi jadi Islam tuh gini ya. Islam tuh bagus ya, karena merangkul, menjaga tali silaturahim. Kita ada acara diajak rahmatil alamin ya. Jadi dalilnya tuh udah kuat sekali, dan kita dianjurkan untuk silaturahim. Kita juga ini udah lama nih ya nggak kumpul kan. Bener banget ini. Ketemu Lukman terakhir ya 2019 itu udah. Ketemu Jagat kemarin, tapi baru kita ya. Pas sering nongkrong ini. Baru tahu rumahnya dekat. Baru tahu. Tapi nggak pernah silaturahim dia. Waduh, ini. Jadi bersalah deh. Oke, segitu aja mungkin jawaban dari Bang Tauji ya buat pertanyaan yang pertama. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Ikhwan, yaitu kepengen tahu sih sebenarnya buat silaturahmi itu sendiri apa yang kita dapat, dan sebaliknya jika kita memutus silaturahmi itu kita mendapat ganjaran berupa apa. Berarti ketika kita menyambung silaturahmi itu kita mendapatkan apa, dan ketika kita memutus tali silaturahmi kita mendapatkan apa. Yang pertama kita pahami dulu, maksudnya kita silaturahim tujuannya untuk apa kan. Jangan sampai niat kita tuh jelek lah. Jadi awal mula kita untuk mendapatkan sesuatu dari silaturahim, niat kita tuh harus ikhlas kan, harus ikhlas dulu, tujuannya baik, kita untuk benar-benar menyambung tali silaturahim ya, bukan untuk misalnya gua silaturahim pejagat, istilahnya biar tujuannya biar dia mikir ini orang baik nih, silaturahim kan. Maksudnya kita udah mikirnya biar dianggap baik karena kita orangnya sopan. Tapi kalau kita niatnya adalah main aja lah, urusannya kita ridho pada Allah kan, ikhlas, jadi itu akan mendapat ganjaran tadi ya. Misalnya kita akan memperpanjang umur, akan memperpanjang rezeki,
dan itu mencontoh orang-orang yang taat pada Allah, dan kita akan lebih dekat kepada manusia kan, hablum minannas dan hablum minallah. Jadi tidak ada yang rugi lah dari silaturahim, walaupun kita nih misalnya ada teman-teman yang udah mencoba silaturahim tapi ditolak lah, karena banyak orang ya yang karena dia udah nganggap kita udah jauhin lah, udah musuh kan, jadi kita silaturahim tuh selalu istilahnya dicuekin lah. Nah itu urusan mereka kan. Kita yang penting udah mencoba berhubungan, bersilah ya kan, ke kerabat dekat, saudara, ke sana, family gitu kan. Jadi ambil manfaat dari silaturahimnya itu dengan istilahnya ikhlas, niat yang baik, insya Allah akan ada banyak manfaat untuk kita semua ya. Dari mulai rezekinya kita pasti akan bertambah. Jadi kalau kita ngeliat contoh-contoh orang sukses ya di Indonesia lah contohnya, pasti itu mereka basicnya tuh dari orang yang rajin sedekah sama silaturahim, karena sedekah sama silaturahim itu merupakan dua kesatuan yang menyatu lah. Jadi kalau misalnya kita nih punya sedikit rezeki nih, kita beri ke orang miskin nih, kita misalnya punya duit 50.000, kita mau infak ke orang miskin, ke orang misalnya orang tidak mampu, kita kasih 50.000, kita dapat pahala sedekah tapi juga dapat pahala silaturahim, karena kita udah ngasih duit, kita juga mau memperbaiki hubungan. Jadi jangan dianggap remeh orang yang memberi, itu ada dua pahala kan, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi kenapa orang yang istilahnya sedekahnya banyak pasti orang-orang kaya ujungnya kan, karena dia dapat dua pahala langsung, dan silaturahim akan tadi ya dampaknya akan membuat rezeki itu kita bertambah. Jadi dibalik orang-orang yang sukses ya pasti ada rezeki yang berkah dari itu sedekah, dan pahalanya menjadi pahala silaturahim. Jadi ada dua pahala untuk orang yang memberi. Kalau yang buat memutus silaturahmi, wah ini bahaya. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Allah akan melaknat orang yang memutus tali silaturahim ya, dengan alasan apapun lah. Contoh misalnya dia udah cuekin kita nih, dan kita juga balik cuekin dia, nah itu nggak boleh. Kalau dia udah nyuekin kita tetap memperbaiki hubungan walaupun dia tidak merespon. Yang penting kita sudah punya niat memperbaiki hubungan. Dan kalau dia emang tidak mau main lagi atau tidak mau berhubungan lagi, biarkan. Yang penting kita udah coba memperbaiki ya. Tapi istilahnya jangan sampai dari diri kita yang memutus. Kalau dari orang lain silakan lah, tapi kalau dari kita yang memutus jangan sampai terjadi, karena itu perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah dan dilakukan oleh Allah, dan akhirnya akan masuk neraka gitu kan. Bahaya kan ya. Gara-gara kita ngambil gengsi lah, istilahnya gengsi untuk silaturahim, jadi dilaknat atau tidak disukai oleh Rasulullah gitu. Apalagi silaturahim diputus karena ini Bang, rebutan harta waris. Waduh. Biasa ada di sinetron gitu. Harta dan tahta. Biasanya ada tuh di sinetron di Indosiar sambil ngekelang. Sinetron Indosiar tuh sebenarnya kalau mau ditarik maknanya dalam Bang. Dalam. Cuman karena sinematiknya aja buruk. Karena yang main-mainnya kan, yang mainnya. Sebenarnya artinya dalam tuh, yang azab ya kan. Betul. Oke, itu aja mungkin dari jawaban dari Bang Fakih ya terkait tentang Bang Fakih Bang Tauji. Bang Fakih lagi nikah. Bang Fakih nikah. Iya. Bang Tauji yang tentang sebenarnya buat silaturahmi itu sendiri apa dampaknya, dan memutus silaturahmi itu apa gitu ganjarannya, tadi udah dijawab oleh Bang Tauji. Oke, jadi mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kita hanya boleh bersilaturahmi saat lebaran saja? Ini biasanya kan banyak gitu. Silaturahmi cuma lebaran aja, baru lebaran baru inget, oh gue punya saudara. Waduh. Nah itu salahnya budaya Indonesia ya. Jadi kalau ada orang yang salah, mau minta maaf dan teraja lebaran. Kan banyak gitu kan. Bener. Salah lagi kan udah main lebaran maaf-maafan. Teraja lah dirapel sama lebaran besok. Kan banyak orang yang istilahnya menganggap maaf-maafan hanya lebaran kan. Padahal tadi udah jelasin kan bahwa mukmin itu bersaudara. Ketika ada yang sakit, kan ada sakit kita jenguk, ada yang undang kita datang, kan. Terus misalnya ada yang butuh bantuan, kita bantuin. Gitu. Karena kan 5 syarat ukhuwah Islamiyah kan, yang pertama kan ada ta'aruf ya. Ta'aruf itu pengenalan. Jadi kita harus mengenal nih setiap saudara kita, setiap keluarga kita. Dan yang kedua ada
takaful itu artinya saling menanggung. Jadi ketika ada saudara kita yang emang kurang ya dalam segi harta ataupun apapun itu, kita harus bantuin dana, kita harus bantuin, kita main ke rumahnya. Terus ada lagi ta'awun, namanya saling tolong menolong. Itu benar-benar udah tingkatan yang lebih serius lah dari ukhuwah Islamiyah itu kan. Jadi ketika ada orang yang butuh bantuan kita, misalnya kita tidak bisa bantu nih, minimal kita harus share ke teman-teman kita yang mungkin bisa bantuin dia. Jadi ketika ada info butuh golongan darah lah, misalnya butuh dana untuk teman kita sakit nih, misalnya kita nggak bisa bantu nih, minimal kita share ke teman-teman kita yang sekiranya bisa mampu ya. Itu juga akan membuat kita bertambah pahala. Dan yang terakhir itu ada itsar ya, yang mendahulukan saudara kita dibanding diri kita sendiri. Ini benar-benar udah tingkatan yang orang-orang yang bertakwa lah. Jadi misalnya ada sesuatu hal yang kita sebenarnya butuh, tapi ada teman kita yang lebih butuh, kita kasih ternyata itu. Tapi kan kebanyakan kan orang ya gua butuh, lu butuh, ya mending buat gua. Bener. Tapi kalau udah level orang-orang yang itsar, udah buat ente aja. Jadi kan istilahnya legowo kan, tapi jarang orang begitu. Itu udah zuhud dulu. Udah zuhud itu, udah bener udah rendah hati kan, udah pasrah lah awal kali. Sejauh kayak kita. Jauh ya. Kan ada makan aja rebutan. Ya. Kalau misalnya ini ada makanan nih, kita ada orang itsar, dia ente makan sampai busuk tuh nggak dimakan. Karena sama-sama dia makan. Tapi kalau kita kan langsung ke satu nampan ya kan, habis. Jadi ya itu kita harus tetap berhubungan dengan siapapun, tapi niatnya yang baik ya, niat baik dan yang adab dalam silaturahim itu tadi kita harus niatnya ikhlas. Dan yang pertama kita dahulukan ke orang-orang terdekat, orang terdekat dulu, ke saudara, ke tetangga, ke misalnya yang masih satu hubungan lah, satu nasab gitu kan, kita dahulukan mereka. Jadi lebaran itu jangan anggap misalnya THR itu hanya ngasih duit kan. Jadi silaturahim itu bukan hanya salaman bukan. Silaturahim bukan. Jadi kita ngasih duit THR ke adik kita, itu namanya silaturahim. Karena kita dapat pahala silaturahimnya. Kita ngasih tenaga, misalnya ada teman kita atau tetangga kita yang butuh bantuan nih, butuh angkat-angkat barang, kita bantuin nih tenaga, itu dapat pahala silaturahim. Karena kita mau baik. Jadi silaturahim itu banyak caranya, luas. Dengan senyuman bisa, itu kan sedekah kan. Dengan tenaga bisa, dengan memberi harta bisa. Jadi makna silaturahim itu luas lah. Jadi bukan hanya salaman, minta maaf ya, bukan. Tapi kalau kita ngasih sedekah barang, sedekah duit, itu udah silaturahim. Jadi budaya Indonesia gotong royong tuh juga. Bagus itu, bagus. Dan semuanya gotong royong. Jadi jangan silaturahim hanya dari lebaran saja gitu, jangan sampai kan. Jadi kalau ada waktunya kita bisa jenguk teman kita sakit, silakan gitu kan. Kalau ada waktunya kita salah, jangan ditunggu lebaran baru minta maaf. Kita segera langsung datengin, kasih bingkisan apa gitu kan, baru minta maaf. Jadi manfaatkan waktu sebelum kalian nanti malah sakit ya kan. Manfaatkan waktu sebelum kalian sibuk, sebelum kalian tua, sebelum kalian mati apalagi. Pokoknya perbanyak lah sedekah. Benar. Sedekah dan silaturahim. Sedekah dan silaturahim itu udah kuncinya ya Bang ya. Kesuksesan lah ya intinya gitu. Tadi ada ini juga nggak Bang? Orang yang kita prioritasin buat kita silaturahim duluan gitu. Nah itu tadi yang pertama kan tadi adabnya ya. Yang pertama ke keluarga dulu yang penting ya kan, ke ibu bapak, ke adik kakak yang senasab lah, saudara. Baru kita ke tetangga, baru kita ke saudara, sepupu, ke om, ke tante, ke misalnya kakek, nenek dan lain. Baru setelah itu kita sudah selesai kepada mereka, kita pindah lagi ke tetangga. Tetangga juga kita sudah mampu nih, udah mampu ngasih duit, atau kita sudah mampu ngasih bantuan kepada tetangga. Baru ke yang lebih luas ya kan, ke orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, misalnya orang-orang misalnya ibu-ibu yang udah tua ya kan, lansia. Misalnya itu kita udah mampu, baru ke lebih luas lagi kan, di kampung kita misalnya ada siapa. Jadi lebaran itu jangan dianggap remeh THR itu kan. Jadi kenapa orang-orang misalnya orang-orang punya duit ya, orang-orang yang punya duit, mereka benar-benar gencar kasih THR kan ke keluarga, ke tetangga, ke ini, karena mereka paham betul arti kata dari sedekah dan silaturahim. Jadi kenapa rezeki mereka tuh terus bertambah. Jadi pikir mereka misalnya ini mah emang udah kayak dari dulu kan, dari orang tuanya. Padahal mereka benar-benar memperbanyak sedekah dan memperbanyak silaturahim. Dia mau masuk frame tadi. Cegah. Ya, berarti mau sholat. Iya. Berarti selain
motivasinya bertambah lagi ya nih kita ya. Selain apa? Selain kita memang buat ngebahagiain orang tua, kita juga bisa buat sedekah juga nih yang silaturahmi. Itu juga bisa membuat motivasi kita buat mencari uang yang lebih gitu. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya ada yang gue notice lagi. Apa tuh? Kata-kata mampu itu. Kadang kita udah masalah kerja, masalah pendapatan UMR, tapi mau ngasih orang tuh kayak gue masih ada mau cicilan ini, mau cicilan ini, nggak mampu-mampu biar jadinya gitu. Iya, menarik ya, karena emang orang manusia tuh tidak cepat puas kan. Iya. Contoh misalnya sekarang kita kerja dapat gaji 3 juta. Kayaknya dianggap tuh kayak pas-pasan aja kan. Tapi ketika kita naik gaji menjadi 5 juta, sama pas-pasan juga kayak gaji 3 juta. Baru kita gaji 10 juta tambah pas-pasan lagi. Jadi baru mereka mikir kok bisa ya ketika gaji 3 juta ngepas, gaji 5 juta ngepas, gaji 6 juta ngepas. Ya karena tadi mereka pikirannya sudah istilahnya kayak berat untuk mengeluarkan gitu kan, kayak berat karena sedekah yang baik itu kan sedekah yang luar biasa ya. Ketika kita tidak mampu untuk sedekah tapi kita tetap mengeluarkan. Benar. Jadi misalnya kita punya duit 10.000 satu-satunya tuh. Kan kalau kita kan mungkin langsung beli jajan kan, beli makan, tapi kita setengahnya kita sedekahkan, setengahnya baru buat kita, itu benar-benar berat tuh. Nah itu istilahnya pahala yang sedekahnya itu yang luar biasa. Ya kita di situ, kita tidak punya duit tapi malah bersedekah. Nah itu kan yang benar-benar dicari oleh orang-orang soleh yang sukses tuh begitu, karena mereka pikirannya tuh sedekah tanpa mikir harta mereka udah berapa sih, yang penting mereka keluarkan karena mereka paham betul bahwa apa yang dikeluarkan akan berbalik lagi kepada kita, bahkan berkali-kali lipat ya. Jadi masya Allah lah orang-orang yang sekarang ya sukses karena mereka di situ. Kalau emang misalnya berat untuk mengeluarkan ini, kita cari sedekah atau silaturahim yang benar-benar bisa memperpanjang ya. Contoh misalnya simpelnya kita punya duit 50.000 nih. Benar. 50.000, kalau kita misalnya ngasih makan ke orang, pahala kita habis kan hanya untuk orang itu selesai makan kenyang, udah pahala kita hanya sebatas itu. Tapi kalau kita punya duit, kita kasih satu Al-Quran, kita kasih ke orang-orang pesantren nih, orang yang benar-benar tahfiz Quran lah, orang yang punya sehari-hari tuh baca Quran, itu kan terus dibaca kan, namanya terus dibaca Quran, misalnya di depannya tuh ada covernya jagat kan. Karena ada tuh orang infak, ada namanya di situ. Ada namanya. Jadi tiap dibaca sama orang yang anak itu pesantren, pahala terus mengalir. Jadi istilahnya amal jariah atau pahala jariah gitu. Jadi buat simpel sedekah aja dengan cara yang lebih besar. Mantap. Berarti buat tadi jawabannya yang buat soalnya nomor 3 itu udah dijawab ya oleh Bang Tauki ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bang. Pertanyaan terakhir nih udah pertanyaan yang paling best nih. Aduh biasa aja ya. Oke, sebenarnya lebih kayak ke ini sih Bang. Boleh tahu nggak sih tips atau cara apa aja nih biar kita dapat bersilaturahmi walaupun dalam keadaan COVID-19? Tips-tipsnya apa ya? Tipsi. Ya misalnya kan kemarin kita udah ngalamin COVID ini 2 tahun, udah hampir 2 tahun kan. Iya, tahun kemarin tuh benar-benar nggak bisa kemana-mana lah. Tahun ini mungkin ada beberapa orang yang bisa lolos pulang kampung, apalagi kalau masih daerah Jabodetabek masih bisa lah ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang bingung nih silaturahim dengan cara apa di masa pandemi ini, banyak cara sebenarnya. Kan tadi udah kita jelasin dari awal ya, bahwa silaturahim itu banyak cara ya. Yang pertama bisa kita saling berkasih sayang, misalnya kita bantu orang, itu udah silaturahim. Kita misalnya orang itu jauh, kita beri dia hadiah. Misalnya orang tua kita ada di kampung nih, kita nggak bisa kesana langsung, kita kirim aja, kirim hadiah, misalnya kirim harta kita sebagian ke mereka, itu udah dapat pahala silaturahimnya. Terus misalnya ada teman-teman kita yang butuh tolongan, butuh bantuan, kita bantuin, itu udah dapat pahala silaturahim. Dan misalnya kita emang tetap ingin bermanfaat kan sekarang kan udah zamannya canggih ya. Iya, betul. Handphone aja udah bisa Video call ya kan, bisa ada banyak, ada Zoom, ada Google Meeting kan. Kalian bisa gunakan teknologi itu ya untuk tadi silaturahim ya secara virtual. Yang penting niatnya tadi untuk meminta maaf, untuk menyambung silaturahim dan
kita juga ingin membuat keluarga kita tuh tetap bahagia lah, walaupun di saat pandemi ini kan mungkin ada temen-temen nih yang anak kampusnya kan rantauan kan, yang sedih banget tuh ya nggak bisa pulang. Kita tidak bisa ngirim apa-apa ke mereka, ya kita telepon dengan cara minta maaf. Kalau kita punya rezeki kita kirim dia hadiah. Jadi silaturahmi ini jangan hanya dipikir salaman secara langsung ya kan, salaman cipika-cipiki minta maaf selesai. Itu pikiran orang-orang umum. Tapi kalau orang-orang luar biasa pikirannya tadi, mereka ngasih harta dikirim lah, mereka ngasih hadiah dikirim, mereka ngebantuin orang yang butuh bantuan dibantuin langsung ya, karena itu udah dapat pahala silaturahim gitu. Jadi manfaatkanlah silaturahim ini selagi emang kita bisa melakukannya gitu, dengan cara apapun itu, dengan cara tenaga, harta, dengan cara materi dan lain-lain. Apalagi kan kemarin-kemarin ini ada musibah dari NTT juga kan, kalau salah tuh. Apa? NTT? Dari Nusa Tenggara Timur. Cut gak nih? Harus dia panjangin kayaknya. Nah, musibah kalau salah banjir ya, banjir ya. Ya, itu juga bisa menjadi salah satu kita buat bersedekah ya, buat memberi bantuan gitu. Dengan bersedekah kita juga dapat meningkatkan tali silaturahmi kita gitu. Bukan kepada sanak keluarga doang, tapi bisa ke bantuan ke orang lain gitu yang lebih membutuhkan. Atau sama saudara-saudara seiman kita yang di Palestina gitu Bang. Itu penting banget. Bener-bener lagi maraknya juga Palestina. Jadi itu tadi ya, kita kan sekarang banyak lembaga-lembaga yang istilahnya emang ya untuk nyalurin bantuan kan, dan itu pun istilahnya udah legal, ada Kita Bisa, ada ACT kan, itu yang dua lembaga yang emang fokusnya kepada Palestina dan sudah diakui oleh pemerintah. Jadi ya untuk teman-teman misalnya kita ingin membantu saudara kita di Palestina tadi ya, dengan cara memberikan donasi, atau misalnya kita tidak mampu atau tidak bisa mengeluarkannya, kita mengajak teman-teman kita nih satu organisasi untuk mengadakan donasi, open donasi gitu. Jadi jangan pikir mereka istilahnya, kalau satu iman tuh kan kalau ada yang sakit seluruh badan, seluruh tubuhnya ya. Jadi itu ibarat tubuh lah, ada satu yang sakit tuh seluruh badan pasti sakit. Ibarat kata tuh bangunan, jika ada yang runtuh pasti semuanya akan runtuh gitu. Jadi mukmin tuh begitu. Jadi ketika ada teman kita atau saudara kita yang dibantai, ya dijajah atau disakitin, ya kita sebagai muslim harus benar-benar aware lah pada itu kan. Kita harus benar-benar simpati dan kita bantu mereka dengan cara mendoakannya kan. Apalagi doa kan, doa udah jelas ya bahwa doa itu dari sholat pun silah ya kan, hubungan dengan Allah. Jadi dengan cara sholat, doa, kita memohon memohon tolongan untuk bantu saudara kita, itu bisa terkabul lah, atau bisa memperhubungan kita dengan baik, dan dengan cara donasi kepada teman-teman kita yang di sana. Walaupun mereka beda negara sama kita, walaupun kita nggak kenal nama mereka siapa, kita nggak kenal nama orang tua mereka siapa, tapi tetap saudara kita Bang. Benar. Karena kan pada sana kita kan ya Yohanes ya kan, ya wal mukminun, punya lagi Bani Adam kan, itu semua istilahnya satu nasab atau satu keluarga, satu tali ikhwan ya, ikhwatun kan, musliman gitu. Jadi penting kan untuk kita saling menjaga semua muslim yang di dunia gitu. Jadi kenapa orang-orang tuh ketika udah ada sesuatu yang bau-bau kejahatan ya, kayak penjajah gitu, pasti semua orang pasti bakal sholat tahajud dan membaca qunut nazilah kan. Itu kan doanya tuh benar-benar mantap kan, pakai doa doa tentang Palestina lah, doa Afghanistan, Irak semuanya doain lah. Jadi itu penting untuk kita, karena tadi ya, sholat itu doa dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah untuk bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Teman-teman, mungkin buat sesi podcastan kali ini mungkin segitu aja ya. Mungkin dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Fauzi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lagi menonton. Seperti nama program ini, podcastan berkesan sekali. Memberi kesan. Oh, itu jargonnya berdapat. Itu jargon itu. Iya. Itu jargon ya. Oh, berarti nanti kan. Oke. Mungkin kesimpulan yang bisa saya rangkum atau bisa saya ringkas ya dari pembahasan yang tadi, perbanyaklah silaturahmi teman-teman, karena di satu sisi
banyak cara juga nih buat teman-teman sendiri untuk bersilaturahmi gitu. Dengan caranya mungkin dengan bersedekah jika teman-teman mempunyai rezeki yang lebih, atau mungkin teman-teman bisa tadi berdoa tadi, sholat tadi dan lain sebagainya, dan semuanya pun ada gitu cara-caranya. Dan mungkin teman-teman juga tadi ada cara yang mungkin teman-teman gak mampu nih rezeki teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa membantu untuk nge-share nih ke teman-teman yang lain yang mungkin yang mampu gitu. Artinya teman-teman memberi jalan buat mereka untuk bersilaturahmi gitu. Dan itu menurut saya adalah pahala yang luar biasa banyak teman-teman. Dan setiap teman-teman mengeluarkan rezeki teman-teman walaupun sedikit saja, itu bisa dikali lipat lagi gitu. Jadi jangan takut-takut untuk mengeluarkan rezeki teman-teman. Apalagi sudah dijelaskan oleh Bang Tauji sendiri pun manfaatnya dari silaturahmi itu apa. Mungkin dari Lukman ada rangkuman lagi? Dari gua mungkin dari bukan rangkuman, lebih ke kesan dari akhir perbincangan kesan kita ya. ini. Podcastan kesan. Kalau menurut gue ini kayak silaturahim nih motivasi buat kaya. Jadi kalau kita sering silaturahim, insya Allah kalau ada usaha atau apa tuh pasti bakal berkah, bakal dibantu. Mungkin kalau bahasa bisnisnya silaturahim tuh networking kali. Ya, nggak sih? Jaringan kan. Kita menjaga silaturahim, kita berarti menjaga networking yang tentunya baik gitu. Dari gue itu aja sih. Mungkin dari Bang Tauji buat menutup sesi kita buat kali ini, ada nggak sekitar? Iya. Jadi untuk teman-teman ya, teman-teman sahabat Poskomi dimanapun berada ya, silaturahim ini merupakan ibadah yang ringan namun pahalanya sangat besar ya. Jadi dengan cara kita membantu teman kita, memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, kita meminta maaf setiap kita kali salah, itu merupakan pahala yang sangat besar di mata Allah kan. Jadi jangan anggap ibadah kecil, tapi kita lihat ya niatnya untuk apa, dan jangan sampai kita terbungkus oleh batilan yang dibungkus dengan kata-kata silaturahim ya. Dan jangan sampai juga kita memutus tali persaudaraan kepada sesama saudara kita gitu. Karena dampaknya itu sangat besar, ada kita bisa gagal terkabulnya doa, kita bisa dilaknat oleh Allah, dan itu merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah gitu. Jadi tetaplah bersilaturahim selagi kalian masih hidup ya, masih muda apalagi kan, untuk memperbaiki jaringan kepada saudara kita, untuk membantu kita untuk menjadi manusia atau insan yang lebih baik lagi ya, dengan cara tadi banyak. Jadi gitu sih. Terima kasih buat Bang Tauji ya yang sudah mengisi podcastan kita pada video podcastan episode ketiga kali ini. Mungkin teman-teman untuk selanjutnya bisa di komen, bisa di like, bisa di subscribe juga YouTube-nya LDK Poskomi ya. Terus bisa di follow juga Instagram dari LDK Poskomi. Mungkin di next podcastan video teman-teman bisa langsung DM buat pertanyaannya di Instagram LDK Poskomi. Atau mungkin mau request mau bahas apa juga bisa DM atau boleh, komen di YouTube. Asal jangan bahas pernikahan ya, karena belum nikah. Ini bahas pernikahan, kita narasumber ganti lagi. Bang Faki. Pas. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Oke, mungkin dari Lukman cukup. Oke, ya sekali lagi ya kita minal aijin wal faizin, mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Podcastan Poskomi. Podcast yang memberi kesan. Ulang. Oke. Gitu. Oke, balik lagi di podcastan Poskomi. Podcastnya yang memberi kesan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.